warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang dislokasi sendi. Apa sih sebenarnya dislokasi sendi ini? Nah, untuk kalian yang penasaran tentang materinya, yuk nonton video penjelasan selanjutnya. Apa sih dislokasi sendi itu? Dislokasi sendi adalah tergesernya permukaan tulang yang membentuk persendian terhadap tulang lain. Dislokasi sendi ini adalah suatu keadaan di mana permukaan sendi tulang yang membentuk sendi tak lagi dalam hubungan anatomis. Dislokasi sendi ini yang menggambarkan individu yang mengalami atau berisiko tinggi untuk mengalami perubahan posisi tulang dari posisinya yang semula. Dislokasi sendi adalah fragmen fraktur saling terpisah dan menimbulkan deformitas. Selanjutnya, klasifikasi dislokasi sendi. Klasifikasi dislokasi sendi menurut penyebabnya ada 3. Yang pertama, dislokasi kongenital, terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan, paling sering terlihat pada pinggul. Yang kedua, dislokasi spontan atau patologi, akibat penyakit sendi atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis tulang. Ini disebabkan oleh kekuatan tulang yang berkurang. Dan yang ketiga adalah dislokasi traumatik, terjadi karena trauma yang kuat sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan di sekelilingnya dan mungkin juga merusak struktur sendi, ligamen, saraf, dan sistem vaskular. Nah, kebanyakan terjadi pada orang dewasa. Ini ada dislokasi berdasarkan tipe kliniknya, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dislokasi akut, umumnya terjadi pada shoulder, elbow, dan hip, dan disertai nyeri akut dan pembengkakan di sekitar sendi. Yang kedua ada dislokasi berulang. Nah, jika suatu trauma dislokasi pada sendi diikuti oleh frekuensi dislokasi yang berlanjut dengan trauma yang minimal, maka disebut dislokasi berulang. Umumnya terjadi pada shoulder joint dan patellofemoral joint. Nah, untuk dislokasi berdasarkan tempatnya ada dislokasi sendi rahang, dislokasi sendi bahu, dislokasi sendi siku, dislokasi sendi jari, dislokasi sendi pinggul, dan dislokasi sendi patella. Apa yang menyebabkan terjadinya dislokasi? Dislokasi dapat terjadi karena yang pertama, tidak ada olahraga. Olahraga yang sering menyebabkan dislokasi antara lain bulu tangkis, bola basket, voli, olahraga ski, dan olahraga lainnya. Kenapa ya olahraga yang saya sebutkan tadi bisa menyebabkan dislokasi? Nah, itu karena seperti pada bulu tangkis, voli, dan basket sering terjadi hentakan yang keras atau para atlet terlalu semangat bergerak sehingga terjadi pergeseran tulang dari sendinya. Kemudian yang kedua yaitu karena trauma. Trauma bisa terjadi karena kecelakaan bermotor atau karena benturan yang keras, kekerasan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu dapat terjadi karena keadaan patologis, misalnya ketika otot yang melemah. Otot yang lemah tidak dapat melakukan fungsinya sebagai alat gerak aktif sehingga terjadilah dislokasi. Selanjutnya ada manifestasi klinis dislokasi sendi. Yang pertama nyeri akut, kedua perubahan kontur sendi, ketiga perubahan panjang ekstremitas, keempat kehilangan mobilitas normal, kelima perubahan sendi tulang yang mengalami dislokasi, yang keenam gangguan gerakan, yang ketujuh kekakuan, kedelapan pembengkakan, dan yang kesembilan deformitas pada persendian. Apa sih dislokasi itu? Dislokasi itu terjadi pergeseran atau pergeseran tulang dari sendi. Itu telah mengapa dislokasi sering terjadi pada area bahu, leher, lutut, dan area lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi pada dislokasi bahu. Dislokasi bahu ini sering terjadi seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu di mana ini merupakan anatomi tulang belang bahu secara normal. Itu tulang pelus atau tulang lengan seperti bola yang menempel dan melengkung, itu pada berikat atau skapula. Pada penderita dislokasi terjadi pergeseran humerus, itu bisa terjadi pada anterior atau bergeser ke depan dan juga posterior bergeser ke belakang seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, pada gambar sudah terlihat dengan jelas ya kalau tulang humerus ini sudah tidak menempel erat dengan glenohumeral joint atau glenohumeral sendi. Bagaimana perjalanan dari dislokasi ini? Seperti yang kita ketahui bahwa dislokasi terjadi akibat cedera olahraga, trauma, atau keadaan patologis yang merupakan etiologi dari dislokasi. Keadaan inilah yang menyebabkan dislokasi joint atau dislokasi sendi. Yang selanjutnya akan terjadi trauma atau luka pada sendi, yaitu trauma joint. Nah, keadaan selanjutnya yang timbul adalah deformitas tulang atau perubahan bentuk tulang. Itulah mengapa pada penderita dislokasi sangat terlihat dengan jelas menjadi perubahan bentuk tubuh. Setelah itu akan timbul inflamasi atau peradangan. Itu bentuk perlindungan tubuh kita, di mana kompensasinya adalah timbul sensasi nyeri. Tentu saja, jika timbul rasa nyeri, pasti merasa tidak nyaman. Itulah mengapa keperawatan yang harus diambil adalah gangguan rasa nyaman. Selain inflamasi, tentu akibat dari deformitas tulang akan kesulitan bergerak. Seperti yang kita ketahui, sendi ini dianalogikan sebagai ensel pintu. Jika pintu rusak atau ensel rusak, tentu akan sangat sulit untuk membuka atau menutup pintu. Itu juga yang terjadi jika kita terjadi dislokasi, maka akan kesulitan bergerak karena terjadi pergeseran tulang dan juga terjadi trauma pada sendi. Inilah yang mendasari perawatan yang diambil adalah gangguan mobilitas fisik. Kemudian, timbul rasa ketidaknyamanan akibat bentuk tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sangat terlihat jelas ya jika terjadi dislokasi karena terjadi perubahan bentuk secara kasat mata.
Jika timbul ketidaknyamanan akibat bentuk tubuh, seorang penderita dislokasi bisa mengungkapkan rasa malu atau rasa cemas dan rasa takut akibat bentuk tubuh yang dialaminya. Itulah mengapa diagnosis keperawatan yang bisa diambil selanjutnya adalah gangguan citra tubuh pada penderita dislokasi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dislokasi sendi. Yang pertama ada sinar X atau röntgen. Pemeriksaan röntgen merupakan pemeriksaan diagnostik non-invasif untuk membantu menegakkan diagnosa medis. Pada pasien dislokasi sendi ditemukan adanya pergeseran sendi dari mangkuk sendi di mana tulang dan sendi berwarna putih. Yang kedua ada CT scan, yaitu pemeriksaan sinar X yang lebih canggih dengan bantuan komputer, sehingga memperoleh gambar yang lebih detail dan dapat dibuat gambaran secara 3 dimensi. Pada pasien dislokasi ditemukan gambar 3 dimensi di mana sendi tidak berada pada tempatnya. Pemeriksaan MRI. MRI merupakan pemeriksaan yang menggunakan gelombang magnet dan frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X atau bahan radioaktif, sehingga dapat diperoleh gambaran tubuh terutama jaringan lunak dengan lebih detail. Selanjutnya ada penata laksanaan dislokasi sendi. Yang pertama itu secara medis, yaitu farmakologi seperti pemberian obat-obatan analgesik non-narkotik. Yang kedua ada pembedahan seperti operasi ortopedi. Selanjutnya ada penata laksanaan non-medis. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu R adalah rest atau istirahat, I adalah ice atau kompresi dengan S, C adalah compression atau kompresi atau pemasangan pembalut tekan, dan E adalah elevasi atau meninggikan bagian dislokasi. Selanjutnya pengkajian keperawatan. Yang pertama identitas klien, meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Kemudian yang kedua, riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, dan pemeriksaan fisik pada penderita dislokasi. Di sini kita mengambil 3 diagnosis keperawatan. Yang pertama, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan diskontinuitas jaringan, dengan luaran keperawatan, status kenyamanan, dengan ekspektasi meningkat. Kemudian untuk kriteria hasil, yang pertama, kesejahteraan fisik meningkat, keluhan tidak nyaman menurun, dan gelisah menurun. Kemudian untuk rencana keperawatan, yaitu manajemen nyeri dengan tindakan observasi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian selanjutnya, identifikasi skala nyeri. Selanjutnya, identifikasi respon nyeri nonverbal. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Selanjutnya, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Selanjutnya, identifikasi pengaruh nyeri pada lingkungan, pada kualitas hidup. Kemudian, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Kemudian, monitor efek samping penggunaan analgesik. Kemudian, untuk tindakan terapeutik, yang pertama, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Kemudian, fasilitasi istirahat dan tidur. Selanjutnya, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian, untuk tindakan edukasi yaitu, yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Yang keempat, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat. Yang kelima, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian, untuk tindakan kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Kemudian, untuk diagnosis yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas dan nyeri saat mobilisasi. Kemudian, untuk luaran keperawatan yaitu mobilitas fisik dengan ekspektasi meningkat. Untuk kriteria hasil, yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, kemudian nyeri menurun, kecemasan menurun, gerakan terbatas menurun. Kemudian untuk rencana keperawatan yaitu dukungan ambulasi. Untuk tindakan observasi, yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi. Kemudian yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Kemudian selanjutnya, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Kemudian untuk tindakan terapeutik, yang pertama, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu. Kemudian fasilitasi melakukan mobilisasi fisik jika perlu. Kemudian libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Kemudian untuk tindakan edukasi, yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Yang kedua, anjurkan melakukan ambulasi dini. Dan yang ketiga, ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Dan untuk diagnosis yang ketiga yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan deformitas dan perubahan bentuk tubuh. Dengan luaran keperawatan citra tubuh, dengan ekspektasi meningkat, serta kriteria hasil. Yang pertama, melihat bagian tubuh meningkat. Yang kedua, menyentuh bagian tubuh meningkat. Yang ketiga, verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun. Yang keempat, verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain menurun. Yang kelima, verbalisasi perubahan gaya hidup menurun. Yang keenam, fokus pada penampilan masa lalu menurun. Yang ketujuh, fokus pada kekuatan masa lalu menurun.
Yang kedelapan, respon nonverbal pada perubahan tubuh membaik, serta hubungan sosial membaik. Kemudian, untuk rencana keperawatan yaitu promosi citra tubuh. Untuk tindakan observasi yang pertama, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahapan perkembangan. Yang kedua, identifikasi budaya, agama, jenis kelamin, dan umur terkait citra tubuh. Selanjutnya, identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial. Selanjutnya, monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri. Selanjutnya, monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Kemudian untuk tindakan terapeutik yang pertama, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya. Yang kedua, diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri. Yang ketiga, diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh. Yang keempat, diskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh secara realistis. Selanjutnya, diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh. Kemudian untuk edukasi, yang pertama, jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh. Yang kedua, anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Selanjutnya, anjurkan menggunakan alat bantu. Selanjutnya, anjurkan mengikuti kelompok mendukung. Kemudian, latih fungsi yang dimiliki, latih peningkatan penampilan diri, dan selanjutnya latih pengungkapan kemampuan diri kepada orang lain maupun kelompok. Could you be the one?